Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yasinta dengan NIM 36014220049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan nasional dan implementasinya dari berbagai referensi. Pertama akan kita bahas yaitu tentang definisi dari sistem itu sendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, sedangkan dari bahasa Yunani yaitu sustema, yang memiliki arti merupakan kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dan secara yuridis, pengertian sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terikat secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari materi pembelajaran kali ini, yaitu berdasarkan sistem nasionalnya, sistem pendidikan mengalami kesenjangan antara idealisme dan kenyataan. Hal itu tercermin dari kelemahan dalam manajemen, dukungan pemerintah dan masyarakat yang minim, efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang rendah, sumber daya pendidikan yang terbatas, dan standar evaluasi pembelajaran yang lemah. Sebagai akibatnya, harapan untuk mencapai sistem pendidikan yang baik masih jauh dari terwujud. Jadi masih sangat jauh dari apa yang terjadi sekarang dengan harapan yang kita harapkan. Nah, maka dari itu, kita akan membahas tentang gambaran sistem pendidikan dalam berbagai aspek. Gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia dapat kita lihat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu ada pengelolaan, di mana sistem pendidikan dikelola secara sentralistik. Hal ini berlaku di seluruh tanah air. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, baik siswa, guru maupun karyawan. Mengenai persyaratan penerimaannya, jenjang kenaikan pangkatnya bahkan sampai penilaiannya pun diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh pelosok tanah air. Jadi pengelolaannya dari berbagai sistem, dari berbagai aspek pengelolaan ini itu diatur oleh pemerintah pusat. Jadi dari pihak guru, siswa maupun karyawan itu tidak ada sangkut pautnya atau tidak berhak dalam pengelolaan ini. Nah, yang kedua ada aspek peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional. Meskipun dalam Undang-Undang Sisdiknas dikatakan bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam menyelenggarakan atau mengelola unit pendidikan dengan tetap pada ciri-ciri identitasnya. Namun dalam praktiknya atau dalam realisasinya semua ditentukan oleh pemerintah, lengkap dengan rambu-rambu dan ukuran-ukuran dalam penilaiannya. Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka pembinaan dan perkembangan suatu pendidikan yang bersangkutan. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang antara lain dimanifestasikan dalam penyelenggaraan sekolah, keluarga, dan unit-unit pendidikan non-formal lainnya. Juga terasa kosong, formalis, tidak berjiwa, terpisah-pisah, dan lepas dari sentuhan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, budaya, dan nilai-nilai keadaban lainnya. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu terkait aspek materi ajar, di mana senada dengan strategi sistem pendidikan tersebut, maka orientasi penyusunan materi ajar diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah agar target pembangunan dapat mengejar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Padahal globalisasi menentu agar materi ajar diorientasikan demi kepentingan anak didik, pasar, dan pembangunan iptek. Tentu saja semua ini dalam perspektif demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah pendekatan dan metodologi pendidikan. Sistem pendidikan nasional masih berpegang pada paradigma lama bahwa
Ilmu diperoleh dengan jalan diberikan atau diajarkan oleh orang lebih pandai atau guru kepada murid. Pola guru tahu, murid tidak tahu, guru memberi, murid menerima, guru aktif, dan murid pasif. Masih terus dipraktikkan sampai saat ini. Tidak ada kritik atau koreksi terhadap pendapat guru yang adalah minta penjelasan, kemudian menerima dan mengikutinya. Paradigma itu jelas kehilangan tempat dalam konteks modern, di mana ilmu itu dicari. Polanya sudah berubah menjadi guru memotivasi, mendorong, dan memfasilitasi murid untuk mencari ilmu, sedangkan murid sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Selanjutnya yang kita bahas adalah implementasinya. Implementasi sistem pendidikan di Indonesia sekarang yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai satuan pendidikan, yaitu implementasi pendidikan nasional melibatkan berbagai aspek seperti perancangan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta penentuan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah perlu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan sistem ini efektif dan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten. Dukungan masyarakat dan investasi yang memadai juga menjadi kunci dalam mewujudkan keberhasilan implementasi tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah kita pelajari kali ini, di mana dari uraian tentang sistem pendidikan Indonesia antara keinginan dan realita di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini tampak ada kesenjangan antara keinginan dan realita. Secara makro dapat dilihat dari dalam aspek pengelolaan, peran pemerintah dan masyarakat, kurikulum atau materi ajar, pendekatan dan metodologi pembelajaran, sumber daya manusia, lingkungan kampus atau sekolah, dana dan akreditasi. Kesenjangan dalam sistem pendidikan tersebut disebabkan karena faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi sistem pendidikan di Indonesia antara realita dan implementasinya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.